Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Muhammadin abdillah amma ba'd. Yang terhormat Ketua PUW ISNU Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Haji Zainal Ilmi, SAG, MPDI MH, yang juga pimpinan dari Pondok Manasik Haji dan Umrah, juga sekaligus pada sore ini akan menjadi narasumber pada manasik haji dan umrah season 1 pada hari ini. Ini suara. Alhamdulillah pada hari ini Bapak dan Ibu kita bisa bersilaturahmi. Insya Allah nanti kita akan mendengarkan penyampaian dari Bapak Jainal selaku narasumber untuk manasik haji dan umrah pada hari ini. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya ini adalah kerjasama antara PW Ikatan Sarjana NU Kalimantan Selatan dengan Pondok Manasik Haji dan Umrah. Yang mana Pondok Manasik Haji dan Umrah ini terbentuk di zaman COVID dulu, yang sekarang kembali eksis untuk bekerja sama dengan ISNU Kalimantan Selatan, yang mana akan membantu para calon jamaah haji dan umrah dalam hal manasik, yang mana pimpinan dari pondok ini adalah Bapak Zainal Ilmi, SAG MPDI CMH. Untuk memanage waktu, kami akan mempersilahkan kepada Bapak Zainal Ilmi untuk menyampaikan pemaparannya. Nanti akan ditampilkan share screen terkait materi manasik haji dan umrah ini. Kepada yang terhormat Bapak Zainal Ilmi, kami persilahkan. Baik, terima kasih sahabat saya Pak Sumaidi. Salam sehat selalu, moderator kita yang luar biasa, Pak Humaidi. Beliau ini adalah salah satu pengurus di Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dan juga di beberapa organisasi ya. Nanti akan jadi host adalah Mas Sumaidi dan kita semua akan memulai manasik kita untuk hari ini ya. Nanti kita hari ini opening dulu. Nanti kita atur di jadwal berikutnya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Eh, yang saya hormati Mas Sumaidi selaku host pada hari ini. Yang saya hormati eh, para jamaah calon haji di tahun 2026 yang insya Allah berangkat nanti di tahun 2026. Kita tunggu jadwal pemerintah dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua tetap semangat, sehat, dan selalu bahagia ya untuk menuju Allah dalam rangka untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Salawat serta salam mari kita panjatkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'in fi yaumil qiyamah min zulumati ila nur. Bapak Ibu semua yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala sudah eh, memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji dan itu sudah dinyatakan Allah dalam sebuah firman-Nya ketika Dia memanggil hamba-hambanya untuk berhaji, di mana Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim wa adzim bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Serulah kata Allah manusia untuk berhaji, niscaya mereka akan datang kepadaku dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus, dan mereka datang dari penjuru yang jauh. Ayat itu menandakan seruan untuk berhaji. Ayat itu menandakan seruan untuk berhaji dan penjuru yang jauh itu adalah kita Indonesia. Salah satunya adalah Indonesia.
Bapak Ibu, Dayukullah, Dayukur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, kami dari Pondok Manasik, ya, Pondok Manasik Haji dan Umrah yang berdiri di tahun 2019 dan kerjasama saat ini dengan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dan eh, Ikatan Haji dan Umrah Indonesia. Hari ini bekerja sama untuk membersamai Bapak Ibu semua nanti di beberapa kali pertemuan. Insya Allah Bapak Ibu semua, Diyufullah Rahman, kita akan bertemu paling tidak 18 kali ya. Paling tidak 18 kali setiap hari Jumat sore seperti ini. Insya Allah kita akan bertemu 18 kali dan itu kita akan ngebahas tentang perjalanan haji dan umrah kita. Mungkin Bapak Ibu semua sibuk, nggak sempat secara offline untuk datang ke tempat manasik. Bapak Ibu akan bisa ikuti dengan manasik secara online pada saat ini. Kita memanfaatkan platform digital yang sudah disediakan untuk kita bersama. Bapak Ibu semua, sedikit saya informasikan bahwa ISNU itu adalah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Salah satu bidangnya, garapannya adalah bagaimana memberikan pembinaan kepada masyarakat. Nah, pembinaan kepada masyarakat ini diantaranya dengan memberikan sebuah pembelajaran tentang manasik haji. Ya. Nanti kita juga akan mengadakan pembimbingan dengan eh, melaksanakan bimbingan petugas, ya. Petugas haji nanti juga akan dibimbing dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Eh, yang kedua, Pondok Manasik ini adalah sebuah yayasan, namanya adalah Ya ke Hati, Yayasan Kelembutan Hati yang didirikan 2019 dan kenapa manasik ini dilaksanakan secara online? Karena pada saat 2019 itu kan jamaah haji nggak jadi berangkat tuh, nggak bisa berangkat 2020, 2021, 2 tahun nggak bisa berangkat. Tapi para jamaah tetap mau dibimbing. Kita nggak mungkin bisa bertemu, nggak ada mungkin bisa bertemuan karena ada COVID pada saat itu. Jadi 2019 kita punya inisiasi melalui melalui platform platform Zoom ini. Pada saat itu maka kita gagas manasik seperti ini. Ya, alhamdulillah pesertanya banyak dan kami tidak menuntut peserta yang banyak. Ya, kami targetkan cuman paling banyak 100. Kalau bisa di bawah dari itu ya, karena kita akan memberikan sesuatu yang mungkin kepada siapa yang mungkin serius dalam mendalami tentang manasik haji. Karena Pak Ibu semua akan berangkat haji. Jadi nanti kami akan bagikan nanti materi-materinya ya, nanti bisa diambil di grup ya, ambil di grup nanti silakan dipelajari setelah manasik kita usai. Nanti kita akan berikan materi semuanya ya dari buku yang pernah saya buat. Nanti kita akan bisa belajar di situ. Oke, Bapak Ibu semua, saya belum berkenalan dengan Bapak Ibu semua. Sebelumnya mari kita sama-sama buka acara ini dengan membacakan Quran Suratul Fatihah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mas Sumaidi mungkin diminta Mas eh, masing-masing dulu deh memperkenalkan nama, di mana alamat gitu aja. Nama, alamat, kemudian next di ini supaya kenal satu persatu dulu nanti kada tahu ngarannya gitu ya. Apakah perwakilan suami atau perwakilan istri terserah ya. Silakan Mas Sumaidi di mungkin di mute ya, di unmute teman-teman semua. Nanti dimulai dari eh, siapa dulu deh ya. Atau Mas Sumaidi absen aja nama ini silakan Pak gitu kan. Jadi langsung disebut langsung diemot. Itu ya Mbak ya. Mas Sumaidi. Uh, izin Pak, ini lumayan banyak apa sekitar dua Berapa? apa? Oke, perwakilan aja deh. Perwakilan Oke, 2 orang aja. 2 orang dari kabupaten mana itu. Terserah aja siapa yang mau. oke Pak. Perwakilan aja. Uh, untuk ini
perwakilan 2 orang untuk memperkenalkan diri. Kami persilahkan kepada Bapak Ahmad Mawardi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ahmad Mawardi dan istri kami Hidayatun-Nisa. Kami dari Desa Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Salam kenal untuk semuanya. Oke, makasih Pak. Terima kasih Bapak Mawardi. Kemudian silahkan kepada Ibu Mahrita. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahrita dari Banjarbaru. Demikian. Oke. Itu ada Haris Hen tuh, Abdurrahman. Coba. Silakan, Enggi. Pak Abdurrahman dipersilakan. Ini nah. Terus sebenarnya apa aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada pejabat berarti. Siapa teh? Abdurrahman ya? Pak Abdurrahman. Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Taudi dari Desa Bakapos, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Wah, mantap. Oke, ada dari mana-mana nih? Ada di Barabai, ada dari Amuntai, ada dari Banjarbaru, ada dari Sekalsel barangkali ini ya. Sekalsel peserta ada 84 orang, 88 sekarang ya. 88 orang. Oke, terima kasih atas perkenalan singkatnya. Nanti begitu ada pertanyaan bisa langsung di raise hand atau bertanya langsung atau di chat. Kalau chat boleh. Nanti langsung diperkenalkan kalau pas bertanya ya. Oke, kita cukupkan dulu ya. Berarti kita langsung masuk ke materi aja ya. Silakan sedih mute Mas Humaydi. Oke, mohon Bapak Ibu. Kita harapkan Bapak Ibu semua ketika mulai manasik ya pastikan posisinya kameranya benar ya. Posisi kamera benar dan uh, pastikan juga sinyalnya juga harus kuat ya. Yang ketiga, pastikan bahwa Anda sedang posisi di mute ya. Di mute itu nggak bisa bersuara karena ditahan ada tanda merah itu. Sebab kalau tidak ditahan nanti pembicaraan kita atau pembelajaran kita agak terganggu dengan suara-suara yang mungkin bisa membuat narasumber tidak jelas menyampaikan materinya. Oke Bapak Ibu semua, kita awali Bismillahirrahmanirrahim acara manasik pada hari ini. Pada pertemuan pertama ya, pertemuan pertama nanti insya Allah kita akan bertemu sebanyak paling tidak 18 kali pertemuan. Nanti bulan Syawal mungkin sudah berakhir ya, sudah berakhir. Oke. Eh, Nanti kita akan membahas pertemuan ini dari mulai kita mau berangkat sampai kita datang ke Indonesia lagi ya. Gitu. Jadi eh, mulai kita mau berangkat, apa yang harus kita lakukan sebelum berangkat, saat dalam perjalanan, kemudian saat di Arab Saudi, kemudian saat di Mekah, Madinah, saat melaksanakan haji, kemudian saat pulang dalam perjalanan sampai kembali ke Indonesia. Kita insya Allah akan sampaikan beberapa materi yang tentunya materi itu pasti tidak sempurna, tidak ada yang sempurna. Jadi eh, mohon Bapak Ibu semua menggali lagi ya, mempelajari lagi dengan guru-guru kita di kampung ya, dengan para ustadz ya, belajar lagi tentang manasik haji untuk menambah hazanah pengetahuan kita tentang ilmu manasik haji. Sebab salah satu syarat untuk kita bisa mencapai yang disebut dengan mabrur, kita harus paham dulu manasiknya seperti apa.
Kita harus paham rukunnya, harus paham sunatnya, harus paham wajibnya, harus paham apa yang dilarang ketika kita berumrah atau berhaji. Harus paham juga tentang hal-hal yang mungkin bisa membuat kita harus membayar dam dan sebagainya. Itu ya. Oke, kita akan langsung mulai. Oke, kita akan langsung, saya langsung share screen ya. Saya langsung share screen. Mudah-mudahan ini sudah ada di tempat Bapak Ibu semua. Oke. Oke, kelihatan ya? Sudah kelihatan, Pak. Oke. Oke, kelihatan ya. Oke. Eh, ini manasik kita ini juga saya langsung siarkan di live TikTok ya. Zainal Ilmi itu banyak sekali nih orangnya yang nonton. Ya, nanti tapi mereka nggak bisa bertanya, mereka cuma mendengar. Beruntung Bapak Ibu semua bisa langsung masuk di link Zoom ini ya. Oke. Eh, Bapak Ibu semua, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembali dulu ya. Saya dilihat, Mai? Bisa ya? Ada slide-nya nggak? Ada, Pak. Terlihat Pak, jelas Pak. Ada. Ada. Ada, Ada, Pak. Mai? Ya, ya bisa Oke. dilihat. Oke, makasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah. Adada bi ilmillah. Salatu wassalamu daimaini bidai mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zaratin ala bamarrah. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وصل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع والأهوال والآفات وتقضي لنا من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بأنك على الدرجات وتبلغنا بأصل الغير من جميع الخيرات من الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. Ini panduan manasik haji. Panduan manasik haji berdasarkan fikih Kementerian Agama yang saya susun 2011. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk apa sih pengertian haji? Apa pengertian haji dan apa pengertian umrah? Diyufullah, diyufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kata haji itu, maka kita pasti bayangan kita itu adalah sebuah tempat di mana tempat itu adalah daerah Arab Saudi, ya. Daerah Arab Saudi, Saudi Arabia, dan lebih terfokus lagi, menyempit lagi ke sebuah kota Mekah, lebih terfokus lagi ke Masjidil Haram, lebih terfokus lagi di Masjidil Haram ada sebuah masjid namanya ada sebuah bangunan yang tua namanya adalah Ka'bah. Maka fokus kita ke sana, ya, ke Ka'bah itu. Nah, haji itu adalah di mana seseorang itu sengaja berkunjung ke Baitullah. Ya, sengaja memang sengaja haji itu kan ada niatnya. Sahaja aku berhaji, nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi taala. Sahaja aku berhaji dengan berihram karena Allah taala. Berarti menyengaja. Haji itu adalah sengaja seseorang muslim berkunjung ke Baitullah, Ka'bah Al-Haram, ya.
Di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Untuk apa? Untuk melakukan rangkaian perbuatan amalan yang telah diatur, yang telah ditetapkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah ya. Berkunjung ke Mekah itu ke Baitullah sebagai ibadah ya, mengamalkan sebagai ibadah dan untuk persembahan diri kepada Tuhan, mempersembahkan diri kepada Tuhan, mempersembahkan diri kepada Allah ya. Ingat, haji itu adalah sebuah pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, paling puncaknya ya. Nah, amalan apa saja ketika orang berhaji? Di haji itu ada ibadah berupa wukuf ya. Wukuf itu di Arafah dan kemudian tawaf. Tawaf itu di Baitullah lainnya ya, pada masa dan tempat tertentu. Jadi masanya tertentu dan tempatnya tertentu. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala bil hajj. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu adalah waktu yang ditentukan. Jadi bulan haji itu ada tiga, ya, bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Ya. Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Itu adalah bulan-bulan haji yang ditentukan Allah. Tapi puncaknya haji itu ada di 9 Zulhijjah. Di 9 Zulhijjah, di hari Arafah namanya. Oke, dan tempatnya tertentu. Ya, nggak mungkin orang berhaji ke mana? Ke Irak, boleh, ya. Atau ke Indonesia, ke mana tuh? Ya, meskipun itu Serambi Mekah. Haji itu tempatnya berkunjungnya adalah ke Mekah. Ya, ke Mekah. Di Mekah itu di mana? Di Baitullah. Di Masjidil Haram. Masjidil Haram di Baitullah. Nah, demi apa? Demi untuk memenuhi panggilan Allah dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji itu adalah panggilan Allah, ya. Panggilan Allah. Haji itu adalah panggilan Allah untuk kita. Orang meskipun punya banyak uang, tapi kalau dia tidak belum mendapat panggilan Allah, maka dia tidak akan bisa melaksanakan haji. Hmm? Oh, nggak ada suara gitu. Suara di TikTok nggak ada. Oh, ya habis tes TikToknya. Oke. Nanti dengarkan belum lain. Ayo mengalihkan ya. Oh, nggak ada tesnya. Oh, berarti cabut aja nah. Oh, maaf ya, suaranya nggak kedengaran katanya. Kalau ini kedengaran ya? Dengaran ya? Kedengaran, Pak? Halo? Dengaran ya? Ada, Pak. Oh ya, oke. Eh, oh ya, oke, alhamdulillah. Di TikTok nggak kedengaran. Ini tesnya lagi kredit jalan itu ya. Oke. Eh, terdengar ya, Bapak Ibu semua yang ada di platform TikTok? Di Zoom jelas saja, Pak, terdengar, Pak. Oke, di Zoom jelas, di live, di TikTok. Saya mau informasi nih teman-teman di TikTok. Udah jelas nggak? Oke, kita lanjut nanti. Soalnya terdengar aja ini, soalnya sudah saya cabut. Oke, jadi itu haji ya. Nanti banyak sih penjelasan haji. Haji bukan bukan sesuatu yang kita bisa anggap remeh ya. Makanya saya sangat apa namanya miris ketika orang tuh tidak mau belajar manasik. Sepintar apapun kita ya, kita sudah menguasai Mekah, umrah berapa kali, tapi kalau haji itu beda ya. Lagian kalau sedikit aja kita memiliki rasa sifat yang katakanlah tinggi hati, sombong itu akan dibalas di situ itu. Mungkin kita lupa, bisa dilupakan Allah. Ya, jadi ini perkara-perkara yang apa namanya sangat sensitif ya. Ibarat kata orang Banjar itu menguli bir bawang ya, antara mengesahkan Allah dengan syirik ya. Itu kalau tidak bisa mengesahkan Allah ya di situ jadi syirik. Kenapa? Ah, kalau dia tauhidnya ini
belum mantap rukun iman, rukun Islamnya ya, yang ke sampai 5 itu bisa menjadi orang syirik. Kenapa? Ketika dia tawaf, dia mengatakan, oh, cuman ini Kak, ini Ka'bah, ini batu ini. Nah, itu kalau orang berpikir seperti itu, maka bisa jadi jatuh, jatuh apa namanya, mempersekutukan Allah. Ya, dia menyembah menyembah batu, gitu kan. Padahal tidak seperti itu. Nah, jadi eh, panjang ya, panjang penjelasannya. Dan haji ini bukan cuma ibadah fisik, memang fisik ibadah fisik haji kita ini, tapi ada juga ibadah yang kita harus masukkan eh, ke dalam alam bawah sadar kita, ke dalam hati kita, sehingga haji kita tuh lebih bermakna dan haji kita akan menjadi mabrur. Ya, nanti itu penjelasannya panjang di pertemuan-pertemuan berikut ya. Oke, nanti kita akan bertemu itu membahas tentang perjalanan fisiknya, kemudian kita juga akan bahas tasawufnya. Ya, kita akan bahas kenapa sih orang harus tawaf? Kenapa sih orang harus sa'i? Kenapa sa'i itu harus di sini? Kenapa wukuf itu harus di Arafah? Kenapa sih harus diam gitu kan? Kenapa itu akan kita jawab nanti ya. Itu pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Ya, kalau tidak ditanyakan kenapa, maka orang itu tidak akan pernah merasa eh, maknanya tuh kurang. Ya, maknanya itu kurang, kurang memahami. Nah, ketika orang belajar manasik, maka dia akan memahami hal-hal yang membuat dia lebih paham sehingga perjalanan dia lebih bermakna dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Oke, ini penjelasan pertama, itu pengertian haji aja. Itu dulu. Ya, haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Haji itu adalah pendakian rukun Islam tertinggi di antara rukun Islam lainnya. Ya, kenapa? Nah, jadi ini kita jawab di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kenapa jadi tertinggi? Ya, kenapa orang harus haji? Oke, next. Kita lanjut. Oke, nah sekarang umrah. Oke, umroh. Ya. Kita harus bisa membedakan pengertian haji dan umroh. Oke, secara fisik dulu, orang kalau punya uang, baik haji atau baik umrah. Ya, kalau bisa di ini, di chat ya, haji atau umrah kita itu. Kalau punya uang, ya haji dulu, ya, daftar haji dulu. Ya, kalau punya uang, daftar haji dulu. Kalau umrah, itu Anda bisa kapan saja. Tapi kalau haji kan waktunya ditentukan oleh Allah. Waktu yang sudah ditentukan dan kita tidak bisa setiap tahun berangkat haji. Karena harus menunggu antrian yang luar biasa. Oke, umroh itu adalah berziarah, sama berkunjung juga ke Mekah. Ke Baitullah itu juga berkunjung ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Ya, ingat ke Ka'bah, bukan ke Masjidil Haram saja, tapi ke Ka'bah. Ya, Ka'bah itu ada di dalam Masjidil Haram. Saat kita tawaf, kita harus berada di dalam Masjidil Haram dan di luar Ka'bah. Oke, dua, di dalam Masjidil Haram dan di luar Ka'bah. Kalau Anda tawaf di luar Masjidil Haram, itu tidak akan ketemu dengan Ka'bahnya. Itu orang bisa katakan tidak melihat Ka'bah itu karena dia memang tawafnya di luar Masjidil Haram. Jadi tawaf itu di dalam Masjidil Haram. Ada? Oh, masa? Ada suaranya. Oke, ntar. Gitu ya, Pak. Ntar ya, Pak ya. Gimana kalau ada suaranya, Bang? Di 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 Zoom. Di Zoom nggak ada. Di Zoom ada di sini. Mungkin punya ibu itu yang Mai, ada kan suaranya Mai di Zoom, Mai? Ada Pak. Suaranya jelas, Ada. Pak. Oke, jelas. Berarti ada yang lapor tidak suara, berarti HP-nya masalah. Bukan HP kita. Oke, Belum bukan suaranya HP jelas. kita ya. Oke, makasih Mas Leonur. Pihaung. Hoi.
Yaung, kampung kita itu. Oke, ini ya. Ini ada terganggu aja lah suaranya, nggak ada suara, ada suaranya. Oke, jadi itu ya umroh ya sama, ziarah juga ke Mekah. Rangkaian amalannya berbeda pastinya. Ya, kalau haji itu ada wukufnya, tapi kalau umrah tidak ada wukufnya. Itu saja. Ya, ya tawaf, sa'i, tahallul, ya sama mengharap ridha Allah. Bedanya adalah tidak ada wukuf. Orang umrah itu tidak ada wukufnya. Kalau orang haji itu wukufnya ada. Itu ya rukunnya ya. Nanti kita bahas rukun itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang apa sih padilat berhaji? Ya, apa sih padilat berhaji dan umrah? Pasti kita ini kan cari padilatnya nih. Ya, padilatnya apa? Jadi, kalau orang berhaji dan umrah itu padilatnya sangat besar ya. Makanya orang mau terus tuh umrah dan haji. Nah, di antaranya padilatnya adalah ya sehingga orang itu banyak mau melaksanakan ibadah haji dan umrah karena besar padilatnya ya. Di antaranya adalah padilat orang berhaji dan umrah itu yang pertama kita akan mendapatkan eh, apa namanya doa-doa kita akan dikabulkan Allah. Dan kalau orang umrah itu dosanya akan diampuni Allah. Al umrah wal umrah kafarat. Ya, dari umrah yang satu, umrah berikutnya adalah penghapus dosa. Kalau haji itu adalah di mana ketika orang hajinya mabrur, ya, al hajjul mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga yang dijanjikan Allah. Itu dari segi akhiratnya ya. Kalau dunianya, maka kita akan mendapatkan ketenangan batin ya. Kita akan apa namanya berkah yang tidak enggak dari Allah dan rezekinya akan bertambah. Allah akan ganti dengan beribu-ribu dinar. Nanti kita kupas juga masalah ini ya. Ini secara umum dulu saya sampaikan. Nanti per item yang saya sampaikan itu nanti kita akan kupas satu persatu. Oke. Eh, Tadi saya sampaikan di sebuah ayat Allah. Ayat ini adalah ayat di mana Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyampaikan ini, menyerukan ini kepada makhluk-makhluknya Allah, ya, kepada hamba-hambanya Allah. Apa kata Allah? Wa adzim bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum. Jadi wa adzim fin nasi bil haji. Serulah manusia untuk berhaji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Niscaya kata Allah mereka akan datang untuk berhaji itu datang kepadaku dengan jalan kaki dan mendarai unta yang kurus dan mereka berdatang dari penjuru yang jauh. Ya. Pada saat perintah Allah ini disampaikan kepada Ibrahim, bahasa Banjarnya itu, Ibrahim, ayo sampaikan nih ini kepada hamba-hambaku agar mereka berhaji nantinya. Jadi Ibrahim protes dengan Allah pada saat itu. Waduh, gimana ini Tuhan? Gimana nih Allah, gimana saya menyampaikannya? Suara saya cuma sampai berapa meter? Gimana cara menyampaikannya? Dan apakah sampai atau tidak? Apa jawab Allah? Sampaikan saja. Nanti soal mereka mendengar atau tidak, mati atau tidak, itu urusan saya. Urusanku, kata Allah. Maka naiklah Ibrahim dengan melalui apa namanya makam Ibrahim itu, yang batu yang ada di samping Ka'bah itu, naiklah batu itu ke Abi Kubais di puncak di Safa itu.
ya antara Safa dan rumah raja itu kan bukan rumah raja, itu adalah tempat tamu-tamu raja yang datang. Menteri agama bisa nginap di situ. Kalau presiden nanti nginap di situ, ya. Nah, di situ ada satu bukit namanya dulu adalah Bukit Abi Kubais atau Gunung Jabal Kubis kalau orang menyebut. Nah, disitulah naik Nabi Ibrahim dengan pakai pakai alat yang diciptakan Allah, ya. Ini ada batu tuh, berdiri di batu kemudian naik sampai gitu kemudian menyuruhlah Ibrahim kepada manusia. Nah, akhirnya manusia menyebut dengan sebutan labbaik, Allahumma labbaik. Hamba datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Hamba datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, segala nikmat, segala puji, wa ni'mata, segala nikmat. Laka wal mulk la syarika lak. Hamba datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Nah, tujuan haji adalah untuk mengesahkan Allah dan tidak mensekutukan Allah. Nah, jadi dijawab dengan labbaik Allahumma labbaik gitu. Nah, nanti bagaimana proses tentang esensi labbaik Allahumma labbaik nanti kita akan bahas juga di sudah pertemuan yang akan datang ya. Jadi semuanya akan kita bahas. Oke, penjuru yang jauh itu mana? Ya, penjin amyaq, penjuru yang jauh. Penjuru yang jauh itu adalah salah satunya Indonesia. Indonesia ini kan jauh sekali ke Mekah itu. Kalau zaman dulu ketika orang mau berangkat haji, orang tua kita dulu di 78 ke bawah ya. Orang tua saya itu 78 berangkat haji. Pesawat pertama pakai pesawat itu 78. Sebelumnya ya itu pakai kapal laut. Kalau pakai kapal laut sebulan kita berangkat, sebulan kita pulang. Jadi ada yang meninggal di kapal, ada yang melahirkan di kapal. Ya itulah perjalanan jauh. Ya, tapi kalau sekarang kita naik pesawat 9 jam dari Jakarta ya. Kalau dari Banjarmasin, ya, dari Kalimantan Timur, itu 10 jam sampai 11 jam ya. Sampai ke Jeddah dan ke Madinah. Nah, kita ini jauh, jauh. Jadi yang dikatakan Panjin Amyak itu adalah salah satunya Indonesia. Kita ini ya. Eh, Serulah manusia berhaji atau karijal wa ala kulli dhamir. Niscaya mereka akan datang kepadaku dengan berjalan kaki. Memang ada orang berjalan kaki berangkat haji itu. Nanti kalau Bapak Ibu semua sudah berada di Mekah akan melihat tuh orang-orang yang jalan kaki berangkat haji itu. Ya, menunaikan ibadahnya jalan kaki bukan naik, biasanya jalan kaki aja dan dengan mengendarai unta yang kurus. Saking jauhnya perjalanan itu. Ya, dari sekarang nggak ada lagi orang pakai unta ya, pakai mobil semua. Ya, dulu seperti itu. Nabi juga tawaf juga ada yang pakai unta. Dulu ketika unta bisa masuk di situ, ya. Sekarang udah nggak bisa kan, kursi roda aja nggak bisa masuk ke dalam situ. Ya, ya terjadi perbedaan yang sangat signifikan lah, yang perbedaan yang luar biasa zaman dulu dengan zaman sekarang. Oke, kalau dulu kita mau nelpon ke Mekah itu harus tengah malam. Saya ingat ketika dari kampung itu pergi dulu ke kota di Amuntai itu malam. Kalau malam kan tengah malam itu di sana itu di Mekah itu masih kamarian gitu nah, sore ya. Nah, 5 jam bedanya. Jadi kita bisa nelpon, harus ke kota dulu untuk nelpon. Sekarang apa? Sekarang kita nelpon bisa setiap saat ke Mekah itu. Tidak ada batas lagi. Oke, lanjut. Ya, ini artinya ya. Dan berserulah kepada manusia untuk berhaji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus karena jauh dan sulitnya perjalanan. Yang datang dari segenap penjuru yang jauh supaya mereka menyaksikan manfaat bagi mereka. Liyashhadu manafi'a lahum. Liyashhadu manafi'a lahum. Oke. Nah, di antara manfaat keutamaan ibadah haji yang segera dapat disaksikan dan dirasakan dunia adalah memperluas wawasan dan pandangan. Ya, kalau orang berangkat haji, wawasannya menjadi luas, pandangannya menjadi luas, bukan bukan kata dalam tempurung ya. Banyak para orang tua kita nggak pernah ke Jakarta, nggak pernah ke kota besar, tapi langsung ke Mekah. Ya, jadi wawasannya luas tuh ya. Banyak orang tua kita seperti itu ya.
Nah, ketika kita jadi petugas itu nggak pernah neneknya nggak pernah berangkat ke Jakarta, tapi dia langsung ke Mekah. Sehingga bingung ketika di Mekah, nanti pulang langsung ke rumah lagi. Jadi perjalanannya Mekah Indonesia, Mekah kampung ya. Nah, yang kedua tolong menolong ta'awun. Ya, di sana kita tolong menolongnya tinggi, sangat tinggi. Dan salah satu kita ya untuk bisa ditolong orang, kita harus menolong orang. Kalau Anda menolong orang, waktu yang tidak terlalu lama Anda akan ditolong. Ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam kejahatan. Nah, toleransi persatuan. Toleransi kita toleransi dengan penduduk lain, suku lain ya. Kalau agama lain nggak ada. Khusus agama Islam. Karena syarat berangkat haji itu adalah Muslim. Ya, syarat berangkat haji adalah Muslim. Maksudnya toleransi itu adalah kita antara suku, bahasa, ya warna kulit, kita toleransi. Persatuan. Di sana satu kesatuan. Ketika di Arafah, satu tujuan adalah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, yang ketiga, mengambil pelajaran latihan praktik mengarungi latihan hidup, pengorbanan hidup, jihad di jalan Allah. Orang berhaji itu adalah orang yang luar biasa pengorbanannya. Kalau tidak punya uang sekarang ini 90 juta kurang lebih ya, tidak bisa berangkat haji. Kalau NH Plus 200 sampai 300 juta. Ya, Anda sudah setor, Bapak Ibu sudah setor kemarin 25 juta. Berarti nanti pelunasannya tergantung nanti berapa biaya yang distandarkan oleh biaya perjalanan ibadah haji BP-nya diumumkan oleh pemerintah oleh Kementerian Haji, nanti itu yang akan menjadi pedoman kita. Tunggu saja. Kita nggak usah bicara berapa pelunasannya, itu urusan pemerintah nanti yang akan ngomongnya pada kita. Tapi pemerintah lewat DPR terus mengupayakan bagaimana biaya haji itu lebih murah. Ya. Tenang aja Bapak Ibu semua, ini insya Allah akan bermurah terus kalau ada bisa dipangkas ya. Itu akan dipangkas nanti katanya tinggalnya nggak sampai 41 hari lagi. Ya, kalau misalnya dikurang 3 hari, berapa tuh biaya untuk kita kurang makan 3 hari, penginapan 3 hari itu sudah bisa dipangkas. Tapi ini mengatur penerbangan ini sulit. Saya pernah menjadi kabid penerbangan, pemulangan dan pemberangkatan. Luar biasa tuh pesawat delay ini. Memang ketika musim haji di Jeddah dan di Madinah itu sangat padat penerbangan ini. Jadi nggak bisa kita langsung kayak terbang kayak mau ke hulu sungai aja seperti itu. Jadi memang apa namanya ya di atas tuh kan antri ini cawuk marut itu. Kalau nggak diatur tabrakan juga tuh pesawatnya di atas itu. Jadi memang masih diskenario kan bagaimana supaya bisa waktunya lebih lebih sempit ya, tidak harus 41 hari lagi. Atau mungkin nanti Arba'in yang tidak ada lagi di Madinah. Kita kan 8 hari di Madinah, tapi mungkin bisa 5 hari saja atau 3 hari saja. Karena Arba'in bukan syarat sahnya haji. Arba'in di Madinah itu bukan syarat sahnya haji. Ya, Arba'in itu Anda bisa saat umrah juga bisa Arba'in itu. 40 waktu itu ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang menjadi syarat, mana yang menjadi rukun dan mana yang menjadi sunat dan larangan-larangan haji. Oke. Nanti semua akan kita bahas ya. Duyufullah, Duyufur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulun panggil Duyufullah. Duyufullah itu adalah tamunya Allah ya. Duyufur Rahman tamu yang dikasihi Allah. Jadi Duyufullah, Duyufur Rahman. Anda sering nanti terdengar Duyufullah, Duyufur Rahman itu sampai nanti Anda Bapak Ibu semua di Mekah Duyufullah, Duyufur Rahman dipanggil ya. Tamu-tamunya Allah. Bapak Ibu adalah orang yang dipilih oleh Allah ya. Luar biasa, tidak semua orang bisa dipilih. Ini sudah sampai panggilannya Allah. Ya, bersyukurlah kita kepada Allah bahwa kita termasuk orang yang insya Allah akan dipanggil menaikkan ibadah haji. Oke, melatih kesabaran dan dalam perintah dan nasihat. Di Mekah itu banyak sabarnya ya. Banyak sekali sabar harus kita bawa. Kalau nggak ada sabar, aduh susah itu. Harus sabar memang. Salah satu kunci, Anda harus sabar.
Bapak Ibu harus sabar. Sabar dalam artian sabar ketika mau ke masjid kan antri tuh. Wudhu antri. Ini antri, itu kan sabar, harus sabar. Nggak boleh kita mentak, mencak-mencak. Nanti kita menjadi busuk, menjadi jidal, bertengkar jadi. Oke, kita lanjut. Difullah di rahman rahmati Allah. Jadi itu haji itu muktamar tahunan ya. Setiap tahun itu berkumpul 3 juta lebih umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba-hambanya Allah yang dipanggil berkumpul di satu titik yang namanya adalah Arafah, 9 Zulhijjah. Oke, balasan di akhirat nanti surga yang dijanjikan Allah. Kenapa surga? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Hajjul Mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga yang dijanjikan Allah. Luar biasa ya. Surganya ini nggak kaleng-kaleng ya. Surga yang sangat bagus itu. Ada orang beranekdot, aku biar aja di anu jadi ini lucu-lucu ya, tapi itu jangan jadi doa itu. Ada orang bercerita biar aja di neraka tapi AC ya. Di surga kada basi kada ada seperti itu. Surga di mana yang penting di surga ya. Neraka meskipun di luar di dekat itunya tetap aja panas. Tapi kalau di surga itu pasti nyaman ya. Surga itu adalah untuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Oke, makasih teman-teman di live TikTok ya yang menyaksikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah satu atau dua yang bisa Anda pakai. Itu menjadi eh, amal jariah bagi saya. Ini pelaksanaan manasik ini gratis, kada dari bayar bukan apa-apa. Sebab kenapa? Saya sudah berniat bahwa saya akan bimbing orang yang semampu saya membimbing. Semampu ulun membimbing ya Allah agar ulun juga dapat bagian orang-orang yang mabrur itu. Ya, nggak ada biaya di sini. Ya. Anda kalau dapat apa namanya nanti materi, dapat ilmu, silahkan di share, kemudian diberikan, disampaikan kepada yang lain, ya. Agar kita mendapatkan zariah amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Oke, waktu kita tinggal 20 menit. Oke, surga yang dijanjikan Allah ya. Oke, nah ini yang difirmankan Allah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya adhakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ini bagi orang yang apa namanya masih rada rada nggak mau mengeluarkan uang untuk berhaji. Oke. Nah, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu, kata Allah. Sebelum datang kematian. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayyatiya ahadakumul maut. Ya, sebelum datang kematian, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nah, kepada salah seorang di antara kamu lalu ia berkata ketika akan mati itu, ya Allah, ya Tuhanku mengapa tidak engkau tangguhkan kematianku sampai waktu dekat sebentar saja ya Allah sehingga aku sempat bersedekah dan termasuk orang-orang yang soleh. Itu kan penyesalan orang yang meninggal. Jangan sampai kita yang seperti itu. Ya, selagi kita punya kesempatan, ada dananya, ada sebagainya, maka kita bernafkah di jalan Allah. Haji adalah termasuk jihad di jalan Allah. Oke. Doyifullah di rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna haji itu mengandung konsep-konsep luhur dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam kita. Intisari agama adalah mengantarkan manusia kepada kesempurnaan dan terwujudnya tauhid kepada Allah dalam keyakinan dan perilaku manusia. Hal ini dapat dilihat dari mana dalam manasik haji, dalam perjalanan haji. Nah, jadi konsep-konsep luhur kedudukan agama Islam sangat penting. Di situ adalah adanya haji. Haji adalah ibadah yang tertinggi di antara pendakian rukun Islam yang 5 itu. Syahadat, salat, puasa, zakat,
haji bagi yang mampu. Hanya bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu tidak diwajibkan oleh Allah. Nah, kalau kita bicarakan di sini tentang haji yang mampu, jadi kedudukan haji dan keutamaan makna haji. Haji di dalam istilah syariat adalah sekumpulan ibadah manasik, ya termasuk merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang tegak di atasnya, seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam, beliau bersabda, Islam itu dibina atas 5 perkara, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam berkata, orang yang datang berhaji dan berumrah ya, adalah utusan Allah. Jadi orang yang datang haji dan umrah itu utusan Allah. Jangan yang gampang itu utusan Allah, tamunya Allah. Harus dihargai, harus diberikan fasilitas. Jika mereka memohon, tamu-tamu Allah tadi jika memohon, maka Allah akan mengabulkannya. Makanya doa orang haji itu doa yang mujarab itu. Ya, kita ini kan orang berhaji itu mendoa ya agar selamat, ya benar juga. Tapi yang iyanya tuh orang yang berhaji itu kita kirim doa di situ. Doakan ulun ya di Mekah, doakan kami keluarga di Mekah agar sehat di Indonesia agar bisa berangkat haji juga. Doa orang haji itu kabul karena mereka ada jihad di jalan Allah. Mereka tamunya Allah. Jika mereka berdoa maka Allah akan mendengar dan memenuhinya. Jika mereka meminta syafaat, niscaya Allah akan memberikan syafaat kepada mereka. Mulai bagi mereka dan Allah akan mengganti setiap satu dirham, satu real, satu rupiah yang mereka keluarkan dengan 1 juta dirham. 1 rupiah berarti 1 juta rupiah. Itu kan dirham. Jadi jangan khawatir kalau kita berangkat haji atau umrah, uang yang kita keluarkan itu akan dibalas oleh Allah. Setiap 1 dirham dikeluarkan menjadi 1 juta dirham. Dan itu sudah terbukti sangat banyak orang tidak ada yang jatuh miskin ketika berangkat haji dan umrah. Digantikan oleh Allah karena ini sudah tamunya Allah, kesayangan Allah. Makanya namanya duyufur rahman. Ya. Jadi kalau kita sudah punya uang, ayo cepet store haji. Ya, store cepet sebelum maut datang lalu kita menyesal. Ya, beruntung Bapak Ibu sudah nih, sudah daftar dan akan berangkat insya Allah ya. Bagi yang belum, segera daftar. Jangan lihat tanggal berapa, tahun berapa berangkatnya, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ya, kalau kita meninggal ketika itu sudah haji karena kita sudah niat haji. Jangan khawatir, Anda menghitung, wih, berapa tahun bisa berangkat ini mati sawat. Jangan seperti itu. Justru itu menjadi motivasi kita kalau kita setor di reguler, mungkin Anda bisa banyak yang sudah bisa yang setor di reguler, kemudian setahun 2 tahun karena antriannya panjang 20 tahun, dia diberikan Allah rezeki bisa ONH plus 2-3 tahun berangkat. Itu pancingan ya. Jangan diambil kita setor, jangan pernah diambil. Ibaratnya kada makan nih jangan diambil duit yang kita setor itu haji itu. Karena itu sudah ini kita sudah ini mengikat dengan Allah itu. Jangan diambil, kalau diambil banyak contohnya orang yang bangkrut karena mengambil uang yang sudah disetor. Jangan sekali-kali mengambil itu, ya. Kita bisa cari rezeki di lain. Kalau sudah setor, itu sudah niat kepada Allah. Dan ketika kita sudah meninggal sebelum kita berhaji, insya Allah akan dicatat sebagai orang yang berangkat haji. Oke. Motivasi-motivasi seperti ini penting bagi kita ya, agar kita paham tentang bagaimana kita berislam yang kafah, Islam yang sempurna. Nah, hukum orang yang mengingkari kewajiban haji dan hukum orang yang meninggalkannya. Bagaimana kalau orang itu punya duit tapi tidak mau berangkat haji? Kewajiban haji termasuk salah satu kewajiban yang jelas disepakati dan paten dalam agama. Yang ditetapkan dalam kitab Al-Quran Sunnah yang mulia. Oleh karena itu, mengingkari kewajiban haji bukan karena kesalahpahaman, niscaya akan meniscayakan kekafiran. Adapun orang yang meninggalkan setelah sempurna baginya dengan syarat
yang nantinya akan disebutkan dan dia tahu ada kewajiban dianggap sebagai sebuah pelanggaran atau maksiat besar. Jadi kalau orang kada paham, kada apa-apa. Ya, orang kada paham bahwa kalau tidak berangkat haji ini dosa besar. Padahal dia punya duit, kada apa-apa. Tapi kalau orang itu paham, mengerti, tahu ya bahwa ketika mengingkari haji, duitnya ada tapi tidak mau berangkat haji, maka orang itu bisa mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Apa kata Rasulullah? Orang yang mengingkari tidak mau berangkat haji tapi duitnya ada, silahkan mereka itu mati dengan Nasrani, Majusi atau Yahudi, Yahudi, Nasrani atau Majusi. Berarti di luar Islam. Ya, oke, bersyukur ya Anda yang tidak punya uang banyak bisa berangkat haji itu luar biasa. Luar biasa itu. Saya ulun memberikan penghargaan yang luar biasa. Pengorbanannya luar biasa itu. Ya, Insya Allah akan dicatat Allah sebagai haji yang mabrur. Anda berkorban luar biasa. Berbagi dengan tangis lah bahasa orang itu. Demi untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi kita tergolong orang yang mampu. Mampu itu mampu duitnya, sehat badannya, istitaah ya. Sehat badannya, kemudian perjalanannya aman, kemudian tidak ada gangguan dan itu mampu itu. Oke. Nah, ancaman bagi orang yang berhaji tapi enggan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ini kewajiban haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji, kewajiban manusia terhadap Allah adalah berhaji. Kemana? Ke Baitullah. Bagi yang mampu manistata'a, bagi yang mampu ilaihi sabila, bagi yang mampu dalam perjalanannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang ingkar, maka Allah Maha Kaya lagi Maha Mengetahui. Kalau Anda tidak berangkat haji, Allah tidak jatuh miskin. Justru kekayaan itu dari Allah Al-Ghani. Nah, ibadah haji merupakan salah satu sarana melakukan komunikasi antara seseorang hamba dengan Khaliknya. Ibadah ini pertama kali disyaratkan pada tahun ke-6 Hijriah. Sebagaimana firman Allah dalam Ali Imran, kata al-hajj menurut bahasa berarti menyengaja. Karena itu menurut istilah syariat Islam, ia berarti menyengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk melakukan beberapa rangkaian amal ibadah menurut rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan menurut syarat. Jadi kewajiban kita, tidak bisa dihindari kewajiban kita sebagai orang Muslim. Ya, cukup satu kali seumur hidup. Ya, cukup satu kali seumur hidup. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Nah, ini rumah yang pertama kali diciptakan Allah. Inna awala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Fihi ayatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sungguhnya rumah yang mula-mula dibangun Allah, inna awala baiti wudi'a lin-nas. Rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah untuk manusia, untuk beribadah manusia, alladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Yaitu Ka'bah yang ada di Mekah atau Mekah dan diberkahi menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Jadi rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah untuk beribadah manusia itu adalah Ka'bah yang ada di Mekah, Makkah. Selain itu tidak ada. Ka'bah tidak ada selain di Mekah. Kalau ada mau ibadah tawaf katanya di ini nggak benar itu. Yang benar cuma ada di Mekah. Ini firman Allah. Rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah untuk beribadah manusia itu adalah Ka'bah yang ada di Mekah. Ini akan kita kupas juga nanti tentang Ka'bah ini ya di pertemuan berikutnya. Nah, haji sebagai ibadah fisik, ibadah rohani dan ibadah dana. Pasti dana. Nggak mungkin nggak ada dana. Tapi ada juga orang yang berangkat haji tanpa dana.
ya, tapi dibiayai orang lain, ya dia nggak mengeluarkan uang, tapi yang mengeluarkan adalah orang lain. Pasti pakai dana. Naik pesawat pakai eh, kalaras, nggak mungkin. Atau pakai daun, pasti pakai dana. Nah, bertujuan untuk memusatkan segala yang dimiliki hanya tertuju kepada Allah dan dilaksanakan bukan di tempat yang sepi, melainkan di tempat berkumpulnya orang banyak. Jadi haji itu berkumpulnya orang banyak. Kalau Anda senang menyendiri, ini cukup ini juga, cukup Anda juga harus dibiasakan dibiasakan ya ke orang banyak. Jadi itu berkumpul dengan orang banyak terus, nggak mungkin sendiri. Di kamar ada 6 orang, nanti di masjid banyak orang, ini banyak orang terus tuh. Makanya adalah persatuan. Oke. Nah, bekal ibadah haji, jamaah haji dan adalah tamu-tamu Allah. Dia yang mengundang, Allah yang mengundang melalui pesuruhnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di balik undangan itu ada pesan kepada para undangan sebagaimana firman-Nya dalam Al-Baqarah ayat 197 seperti tersebut di atas, datanglah dengan membawa bekal. Watazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal ini adalah yang akan menentukan layanan tuan rumah kepada para tamunya. Tuan rumah kita siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan Raja Salman. Rajanya Raja Salman itu Allah Subhanahu wa taala. Yang mengundang kita itu tuh, yang melayani tamu kita sebagai tamu itu Allah. Nah, rumah tanpa warna-warni, mengesankan kesederhanaan ya. Namun bangunan itu dapat mengarah kemampuan jua dari manapun Anda masuk ke dalam selama membawa bekal, Anda akan diterima. Bekal itu adalah bukan bekal baju, bukan bekal makanan, bukan itu, tapi bekal itu adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Anda kalau tidak membawa bekal itu, maka tamu juga tidak akan melayani dengan baik dengan kita. Jadi harus takwa kepada Allah. Oke, ini ayat yang melarang kita untuk tidak berbuat maksiat ya, selama melaksanakan ibadah haji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Maka barang siapa yang mewajibkan atas dirinya untuk berhaji, maka tidak ada baginya rapas bercampur dengan istri atau bercumbu rayu, pusuk. Pusuk itu adalah berbuat maksiat, jidal itu adalah bertengkar. Ya. Jadi tiga itu ya, rafasa wala fusuqa wala jidal bil haj. Jadi orang ketika memakai ihram berangkat haji itu dilarang rafas, fusuk dan jidal. Rafas itu bercumbu rayu dengan istri, berkata cabul dan berbuat fasik ya, yang melanggar norma sosial dan berbantah-bantahan juga tidak boleh. Ya, itu ya. Nah, nanti itu akan kita bahas juga tuh. Apa itu rapas, pusuk, jidal. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, layarnya terputus ini. Oke, sedikit lagi. Oke, kita teruskan sedikit lagi. Hmm, ini nih, fa inna khairaz zadi taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, maka sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa. Nah, ini nih yang kita bawa nih. Khairaz zadi taqwa. Ya, itu yang kita bawa. Bukan seberapa banyak uang yang kita bawa, bukan itu. Tapi takwa yang kita bawa. Ya. Oke, manasik ibadah haji dimulai dengan kehadiran para jamaah haji dengan berpakaian ihram di padang Arafah pada hari Arafah. Kemudian ini menjadi mukadimah persiapan jiwa untuk curahan spiritual ibadah haji. Jadi manasik haji itu nanti dimulai pada kita akan ada di Arafah ya, karena puncaknya haji adalah Arafah. Al-Hajju Arafah. Nah, makna Arafah adalah sebuah kesempatan untuk mengenal diri dan mempersiapkan masuk ke dalam kewajiban haji. Ya, itu makna Arafah ya. Nanti kita bahas nih Arafah itu seperti apa. Nah, mengenal diri menurut Islam merupakan salah satu dasar mencapai eh, kesempurnaan jiwa manusia.
Nah, jadi setiap kali seorang ingin membersihkan polusi udara, polusi jiwa dan cacat moral, mula-mulanya harus melihat wajah batinnya dalam cermin pengenalan diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Dan itu kita akan bahas mungkin sampai 3 kali pertemuan tuh Arafah. Tapi puncaknya di situ. Ya, 3 kali pertemuan tuh Arafah itu dibahas. Oke, lanjut. Makna ihram, dan ihram itu adalah nanti berpakaian seperti akan mati, melepaskan jabatan keakuan, melepaskan perbedaan, seperti bayi yang baru lahir, kembali ke titik nol, pasrah kepada Allah, itu makna ihram. Juga akan kita bahas nanti di pertemuan. Ya. Oke, talbiyah, ini talbiyahnya yang akan kita ucapkan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Ayo semua, biar nggak ada suaranya, tapi suara di dalam di tempat masing-masing. Iringi ulun. Labbaik Labbaik Allahumma Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika. Kalian mengucapkan kalimat ini. Kapan dimulainya, kapan berakhirnya, ya. Rasa di mana nih? Rasa sudah di Mekah apa rasa udah di ini ya? Ketika ucapan itu kita ucapkan terasa kita sudah di Padang Arafah, seakan kita tuh sudah menuju Ka'bah itu kan. Dalam bus ya kalau kita umrah ya. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat, bahagia dan dapat menunaikan ibadah haji dengan mabrur. Amin. Amin ya Allah. Oke, kita lanjut dikit lagi. Ini artinya ya nanti kita bahas per satu ya makna talbiyahnya yang menyebut panggilan Allah, muka tirai, ikrar, dialog, apa itu semua kita akan bahas nanti di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Waktu kita pas jam 5:30, ya satu Terima setengah kasih jam Pak tidak Jainal. terasa. Ini hanya Terima ulun kasih. sama Kan Pandir. kalau kelihatan Dia belum dilihatkan bisa. belum anu lagi, belum apa namanya, belum bertakun lagi nih. Ustadz, Satu setengah makasih. jam nanti kita maparkan. Nanti 1 jam kita untuk eh, saya sampaikan materinya. Ya nanti setengah jam kita akan diskusi. Kita akan diskusi ya sama-sama lah. Saya bukan orang yang pintar, saya bukan orang yang alim, tapi apa yang saya ketahui itu yang akan saya sampaikan. Nanti saya perlu juga masukan dari Bapak Ibu semua ya supaya kita bisa sama-sama berbagi, sama-sama menyampaikan ini balighu anni walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Oke, kita buka kesempatan Terima satu kasih. orang untuk ini saya kembalikan kepada Mas Sumaidi. Satu orang kita buka kesempatan untuk bertanya. Terima kasih. Silakan Mas Sumaidi. Terima kasih banyak Bapak Dr. Jainal Ilmi yang telah menyampaikan materi manasik hajinya kepada Bapak dan Ibu semua peserta manasik. Yang ingin bertanya disilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Silakan Pak. Atau diberikan komentar di chat grup di chat Zoom, Pak. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu yang mau bertanya.
untuk sesi diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa Pak? Pak Abdul Muthalib ya Pak? Ya, betul. Suaranya kecil Pak, didekatkan lagi Pak. Ya, betul. Kami dari Kota Baru, Kalimantan Selatan ini. Jadi kami beserta istri, berdua Pak Ustadz ikut, insya Allah. Jadi ada yang sedikit kami tanyakan ini. Halo? Silakan dilanjutkan Pak Abdul Muthalib. Ya, terima kasih banyak. Oh, peserta kita udah 124 nih, Mai. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ada di chat ya. Narasumber kami, tadi kami menyimak dari paparan dari narasumber bahwasanya adalah. Oke, di kolom chatnya ada ya. Ini bagus nih hadir dan sebagainya. Tapi ada juga yang ini terima kasih Ustadz. Kemudian menangis Pak Ai mendengar talbiyah. Ya pasti kalau orang dengan hati ya pasti menangis tuh mendengar talbiyah. Alhamdulillah Bu. Insyaallah Allah akan berikan ilham untuk kita semua. Oke, lanjut. Masih ada Mai? Atau ada yang bertanya? Silakan satu orang berikan masukan atau pertanyaan boleh. Ada apa nih Pak dari Bapak Abdul Muthalib Pak? Abdul Muthalib. Cuman suaranya kecil ya Pak. Suaranya kurang jelas ya Pak Muthalib. Suaranya. Sekarang gimana suaranya? Sudah Pak. Ulun kan bisa menangkap suaranya. Suaranya Ya, suaranya kan kadang kalau ditangkap juga. Kalau kecil suaranya Pak. Atau yang lain deh. Abdul Muthalib mungkin. Dipersilakan Bapak dan Ibu yang lain yang mau. Atau di chat aja Pak Abdul Muthalib di chat. Oke, Banjarbaru hadir. Terima kasih. Halo teman-teman di. Halo. Halo. Masih kecil suaranya Pak. Kecil dah sebentar. Halo, siapa? Masih kecil Pak. Itu kurang jelas suaranya Pak Abdul Muthalib. Gih, mungkin yang lain mungkin yang mau bertanya dipersilakan Bapak dan Ibu semua. Ini kayak apa nih suaranya bagus kan sudah? Sudah jelas Pak. Ya, sudah jelas Pak. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Ustadz dan juga terutama nih narasumber kami yang ada di Banjarmasin. Kami dari Kota Baru ini, calon jemaah haji dari Kota Baru, ingin bertanya kepada Pak Ustadz bahwasanya rukun ibadah haji ini kan merupakan rukun Islam yang kelima, artinya puncak daripada rukun Islam. Tapi setiap orang tentunya kan punya semangat dan sangat antusias untuk melaksanakan ibadah haji ini. Tetapi betul kata Ustadz tadi bahwasanya tidak semua orang yang bisa terpanggil, hanya bagi yang mampu dan tertentu saja. Tapi dalam hal ini untuk memenuhi panggilan haji ini tentunya kan harus betul-betul mampu. Apalagi khususnya kan untuk Kalimantan Selatan ini daftar tunggunya luar biasa. Jadi sebuah masa tunggu dan perjuangan yang sangat berat. Lebih dari 20 tahun masa tunggunya sekarang. Nah, dari para antusias tersebut karena memikirkan terlalu lamanya masa tunggu tersebut, lalu ada istilahnya usaha ikhtiar untuk mungkin ada kabupaten lain atau provinsi lain yang masa tunggunya lebih pendek, lebih cepat.
Dalam hal ini tentunya ada yang berusaha atau berikhtiar untuk migrasi atau pindah domisili karena saking antusias untuk melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima ini. Nah, dalam hal ini artinya kan kami ingin bertanya kepada narasumber bagaimana pandangan narasumber dalam hal ikhtiar tersebut. Artinya dalam pandangan Islam karena kalau di daerah kita kan masa tunggu terlalu lama dan salah satu cara dan upaya pindah domisili ke tempat lain. Apakah hal tersebut nantinya tidak mengurangi nilai-nilai spiritual ibadah haji kita? Terima kasih Pak Ustadz. Itu aja pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Halo? Ya, oke. Langsung saja jawab ya, Maya. Oke, terima kasih Pak Abdul Muthalib. Dipersilakan kepada Bapak Zainal Ilmi untuk memberikan jawabannya mungkin dari Pak Abdul Muthalib tadi, Pak. Oke. Makasih Pak Abdul Muthalib dari Kota Baru. Luar biasa pertanyaannya ya. Sangat bagus ini. Ya, kita itu kan kalau berupaya boleh ya. Berusaha, berupaya bisa lebih cepat, bisa lebih ini itu boleh. Tapi boleh itu dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syarak tentunya. Ya, ada batasan-batasan yang membuat orang tidak bisa melanggar itu. Ya, kalau dulu ya, orang bisa pindah domisili di tahun 2010, 2007 sampai 2010, di 2015. KTP kita kan belum elektronik. Orang bisa minta KTP di satu tempat di mana katakanlah misalnya daerah NTT itu kan kurang tuh yang penduduknya untuk melaksanakan haji. Maka bisa jadi penduduk situ, boleh, bisa dulu ya. Dan itu boleh karena tidak ada larangan eh, oleh pemerintah kita KTP 2. Nah, sekarang ini ya, kalau kita berupaya pindah ke satu daerah, berupaya itu boleh. Tapi aturan pemerintah, kita harus punya KTP satu saja, kan? KTP elektronik sekarang ini. Dan nik kita terekam semua tuh. Kemana kita pasti terekam nik kita itu. Nah, eh, kalau itu kita paksakan dan kemudian dengan cara-cara yang tidak benar, ya, dengan menyogok orang itu mau bikin ini sebagainya, caranya sudah salah. Cara kita tuh sudah salah, tapi kita kita ini kan ingin menuju menuju Allah, mengenal Allah, memperbaiki diri, mengesahkan Allah, hajinya mabrur. Tapi kalau caranya ya, sudah tidak benar, insya Allah tidak akan mabrur. Kalau sasapunya sudah rigat, disabuakan ke lantai ya bertambah rigat. Nah jadi eh, menurut saya hal seperti itu kalau melanggar, mengambil ampun orang itu tidak boleh dan itu bukan mabrur malah malah dosa. Contoh, misalnya ya, kalau ini ONH Plus ya beberapa waktu yang lalu di tahun sebelumnya kan, ada upaya-upaya seperti itu dengan tanpa antri kemudian mengambil hak orang yang itu ya orang yang harusnya berangkat jadi tidak berangkat karena Anda punya nilai uang lebih kemudian diberikan sesuatu yang sifatnya adalah murtas ya nyogok jadinya ya gimana kita caranya itu sudah tidak benar. Jadi kalau kita pindah ke satu daerah kalau menurut itu syaratnya terpenuhi dan tidak melanggar aturan-aturan pemerintah dan agama, dipersilakan. Tapi kalau melanggar aturan pemerintah dan agama, mending jangan. Tunggu saja di mana kita berdomisili, tunggu saja antriannya. Toh kita ketika sudah berniat, itu sudah dicatat oleh Allah sebagai orang berhaji. Asal jangan ngambil uangnya itu tadi. Jadi itu apa Talib. Jadi cara-cara kita harus benar dulu nih caranya. Jangan cara yang salah. Tujuan kita benar tapi cara yang salah jadi salah. Benar tambah salah jadi salah. Tangan kiri. Salah, benar jadi benar gitu. Itu Pak Talib sementara ya.
Jadi kita usahakan cara-cara yang benar aja, nggak boleh lagi, nggak bisa lagi sekarang pakai KTP yang eh, tidak elektronik ya. Tapi kalau kita mutasi, misalnya mutasi dengan cara yang benar kan ada mutasi tuh dari Kemenak Kota Baru mau ke Kemenak misalnya katakanlah Banjarbaru ya boleh. Ya tapi antriannya kan ikut antrian tetap antrian Banjarbaru. Ya sama aja kurang lebih aja ininya. Tapi biasanya kalau kita mau berangkat itu ketika kita mutasi itu sudah mau berangkat baru bisa mutasi. Nah, sekarang peraturan-peraturan ini di luar Kementerian Agama sekarang Kementerian Haji ya kita akan mengkaji lagi peraturannya undang-undangnya seperti apa. Ini semua masih dalam dalam proses. Kota kita juga masih dalam proses seperti apa. Katanya Kalimantan Selatan bertambah menjadi 5.000 sekian. Kita kita lihat dulu nanti seperti apa keputusan terakhir. Kalau 5.000 sekian berarti Bapak Ibu yang antriannya 2.000 bisa 2 tahun tuh majunya ini. Ya, oke. Itu saya rasa sudah ya. Udah lewat 10 menit. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan ya. Siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita akan berikan waktu untuk kita diskusi lebih banyak. Kita bahas nanti beberapa item aja nanti kita akan diskusi bagaimana supaya kita bisa hajinya lebih baik dengan bekal yang lebih banyak, bekal ilmu. Oke, terima kasih semua Bapak Ibu semua yang ada di seluruh Zoom-nya ini. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya masuk di grup aja dulu di grup itu nanti ya terserah Bapak Ibu di grup itu ya nanti kita diskusi di grup materi akan diberi nanti di grup ya Insya Allah kalau nggak sempat sore ini malam atau besok nanti kita akan kasih materinya Insya Allah ya nanti ingatkan juga Mai, materi kita nanti untuk di- share setiap kita nanti kita share nanti untuk materi yang berikutnya kita lebih mengasih haji terima kasih semuanya sehat semua Bapak Ibu semua mari kita sama-sama berdoa Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما اللهم حجا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذما مغفورا ومرضا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم بالصدور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمحبة دائما في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمحبة دائما في الدين والدنيا يا وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي ومن روعاتي اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا غير من تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Terima kasih semuanya. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Lewat-lewat kedua baju ini.